Investasi nggak perlu ribet, tapi kita tetap harus hitung juga ya. Contoh, kalau teman-teman mau tahu seberapa besar utang yang dimiliki oleh Jasa Marga, dan seberapa besar sih aset dari Jasa Marga itu dibiayai oleh utang, dan seberapa besar aset Jasa Marga itu dibiayai oleh modal dari investor. Teman-teman bisa pakai yang namanya solvability ratio. Jadi, solvability ratio itu bisa membantu teman-teman untuk mengetahui seberapa besar komponen utang atau seberapa besar utang perusahaan, utang emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman ya. Jadi rasio yang umum itu ada 3 teman-teman. Yang pertama debt ratio, yang mana total utang perusahaan, total debt perusahaan dibagi dengan total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio, itu ya total utang perusahaan, total debt itu dibagi dengan total equity gitu ya. Yang terakhir ada equity multiplier gitu ya teman-teman ya. Ini total aset dibagi dengan total equity. Langsung kita praktek aja teman-teman ya. Di sini udah kita siapin laporan keuangan dari Jasa Marga ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan rumus tadi, kita kumpulin dulu ya teman-teman ya. Jadi yang dibutuhin itu apa-apa aja gitu ya. Yang pertama pasti di sini teman-teman bisa lihat yang dibutuhin itu adalah total aset. Yang kedua itu total debt. Yang ketiga itu total equity. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kopas lagi di sini ya. Maka kita butuh yang namanya debt ratio, terus debt to equity ratio, atau biasanya terkenal dengan kata DER gitu ya, disingkat dengan DER gitu ya. Terus ada equity multiplier. Oke. Jadi laporan keuangan Jasa Marga ini disajikan dalam jutaan rupiah ya teman-teman. Jadi kita kopas aja dulu di sini ya. Kopas gitu ya. Terus kita taruh di sini gitu ya. Terus kita lihat, oh ternyata ini udah full year 2023, jadi Desember 2023 ya. Kita tulis di sini 2023 gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita connect ke sini ya. Nah, langsung kita kopas. Total asetnya itu yang ini teman-teman. Total aset gitu ya. Itu 2023 itu 129 triliun teman-teman. Kita taruh di sini. Nah, total utangnya di mana? Total utangnya di bawah, teman-teman ya. Di sini ada total liabilitas gitu ya, atau total liabilities bahasa Inggrisnya di sini. Ya, oke. Kita kopas itu sebesar 90,4 triliun, teman-teman. Oke. Terus total equity-nya itu ada di sini, teman-teman. Ya, di sini sebenarnya total ekuitas itu dipecah, teman-teman ya. Ada yang memang sebagian untuk pemilik entitas induk dan ada untuk kepentingan non pengendali ya. Tapi kita pakai yang total aja ya, teman-teman ya. Sebesar 38,9 triliun. Oke, kita seperti biasa replace dulu, titik jadi koma, kita replace all. Oke, kita rapikan, kita hitung langsung ya. Debt ratio itu debt bagi aset. Nah, oke, terus debt to equity. Oke, aset equity multiplier itu aset per equity. Oke. Nah, ini cara bacanya gimana ya teman-teman ya? Jadi gini, untuk debt ratio karena rumusnya itu total debt per aset gitu ya teman-teman ya. Berarti kalau dia hasilnya 0,7, berarti 70% dari asetnya Jasa Marga itu didanai oleh utang. Jadi utangnya Jasa Marga bisa dibilang 70% dari total aset yang dia miliki. Ya katakanlah teman-teman punya rumah dengan KPR senilai 500 juta dan sisa cicilannya itu 250 juta ya. Berarti aset teman-teman, rumah teman-teman itu sebesar 500 juta masih memiliki utang senilai 250 juta atau 50% dari 500. Nah, untuk debt to equity ratio ini seberapa besar utangnya dibandingkan modal yang dia yang punya gitu ya. Simpelnya di sini utangnya si Jasa Marga itu 90,4 triliun, tapi modal yang dimiliki Jasa Marga hanya 38,9 triliun. Kalau tadi ngomongin ke konsep rumah, dari teman-teman 500 juta itu utangnya 250 juta, sisanya udah lunas kan, berarti modalnya itu adalah satu kali 250 bagi 250, jadi satu kali. Jadi utang KPR teman-teman itu satu kali modal teman-teman gitu ya. Terus kalau untuk equity multiplier, nah di sini hasilnya 3,32 kali, berarti total aset. Jadi aset dari Jasa Marga itu 3 kali dari modalnya gitu ya. Nah di sini sebenarnya teman-teman yang namanya utang itu bisa baik untuk pertumbuhan, bisa juga memperlambat pertumbuhan gitu ya teman-teman ya. Jadi utang besar atau kecil itu tergantung bagaimana perusahaan memanage utang tersebut gitu ya. Bisa jadi dengan utang yang cukup besar, Jasa Marga masih bisa memanage profitabilitas gitu teman-teman, bisa menghasilkan keuntungan gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kita sebenarnya perlu membandingkan teman-teman sama di tahun sebelumnya di 2022 apa yang terjadi gitu ya. Jadi kita
insert di sini ya. Dan di sini kita cek di 2022 total asetnya itu 91 ya, 91 ya, 2022 91. Total liabilitiesnya itu sebesar 65. Total equity-nya itu sebesar 25. Oke. Jadi di sini kalau memang dilihat nih asetnya meningkat signifikan nih teman-teman. Nah, peningkatan aset signifikan itu kalau kita lihat growth-nya di sini teman-teman ya. Ya, di sini kita cek growth-nya 2022-2023 kurang 1 gitu ya. Asetnya mengalami peningkatan sebesar 41,88%, tetapi kenaikan aset tersebut ditopang oleh apa? Kita tarik ke bawah nih teman-teman ya. Kita tarik ke bawah ini, ternyata utangnya tumbuh 37,98% dan modalnya tumbuh 51,87%. Dan kita lihat dari rasio ini teman-teman ya, kita cek juga rasionya gitu ya. Oke, dengan rasio yang sama di sini kita tarik aja. Nah, oke. Ini sebenarnya teman-teman ya, kalau kita lihat pertumbuhannya ya, debt ratio turun, debt to equity juga turun, equity multiplier juga turun ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini, walaupun terlihat memang utang jasa marga itu masih gede secara debt to equity ratio, secara equity multiplier gitu ya, tapi dilihat dari tahun sebelumnya, dari tahun 2022 itu komposisinya udah mengalami penurunan teman-teman. Jadi yang sebelumnya debt rasionya 0,72 jadi 0,70, dari debt to equity rasionya itu 2,56 menjadi 2,32, dan equity multiplier dari 3,56 menjadi 3,32. Jadi asetnya tumbuh signifikan sebanyak 41,88%, lebih banyak ditopang dari kenaikan modal teman-teman sebesar 51,87%. Jadi gitu ya teman-teman cara melihatnya. Gampang kan? So just stick to the plan and happy invest with Sin's Wealth Paradise. Bye semuanya.